Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Dodi Forsetama Akbar dengan NIM 2210911231010 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naswa Felisa Putri Fahlevi dengan NIM 2210912220017 dari kelompok 26. Kami akan membawakan materi mengenai format makalah. Perkenalkan, nama saya Nurul Pisah dengan NIM 2210912220037 dari kelompok 26. Di sini, saya akan membahas materi mengenai proses pembuatan makalah, struktur pembuatan makalah, jarak baris, dan permulaan kalimat pada makalah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi format makalah ilmiah dari kelompok 26. Berikut merupakan videonya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Sederhananya, makalah itu karya tulis bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu, telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara benar dan aktual. Pembahasan isi masalah dalam makalah berhubungan dengan suatu mata kuliah atau bidang spesialisasi tertentu. Manfaat pembuatan makalah bagi penulis adalah semakin kaya akan wawasan. Secara langsung, otak dilatih untuk berpikir secara fokus, menjadi teliti dan jeli karena setiap penulisan pasti ada yang dikoreksi, tahu mana yang harus diperbaiki atau diubah. Membuat karya tulis ilmiah, penulis dituntut untuk menguasai materi atau subjek penelitian. Maka tak ayal, penulis melakukan riset pencarian sumber yang tepat untuk dijadikan bahan referensi, bisa dari jurnal yang mirip, buku dan artikel kredibel, jadi bertambah ilmu yang dikuasai pada bidang tersebut. Secara tak langsung, penulis dilatih menjadi pribadi yang sabar karena harus melewati serangkaian proses agar karyanya layak untuk ditayangkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri khusus dari makalah. Ciri khusus makalah yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan harus mempunyai validitas yang tinggi dan analisis serta interpretasi haruslah objektif. Yang kedua, makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Dalam hal ini, penulis makalah harus menyebutkan dengan jelas sumber data dan pendapat yang digunakan dalam makalahnya. Kemudian, makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, sederhana, dan teliti. Kemudian yang terakhir adalah makalah harus sistematis dan utuh. Selanjutnya adalah syarat makalah. Syarat makalah yang harus memenuhi syarat adalah sebagai berikut. Yang pertama, makalah haruslah cermat, tepat waktu, memadai. Memadai artinya makalah harus berisi informasi yang memadai dalam volume dan lengkap mengenai berbagai segi cakupan. Yang terakhir adalah sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sistematika yang sederhana namun jelas. Yang terakhir adalah jelas, artinya makalah harus mampu menyajikan fakta dengan bahasa yang jelas, ringkas, gaya yang tepat agar pembaca cepat memahami isi dari makalah tersebut. Proses penyusunan makalah dilakukan dengan menentukan topik makalah, membuat judul untuk makalah, mencari bahan referensi atau bahan rujukan, selanjutnya menulis makalah, dan yang terakhir adalah menyunting makalah yang sudah dibuat agar tidak terdapat kesalahan. Adapun struktur pembuatan makalah pada bagian awal berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar jika ada. Pada bagian isi,
berisi bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 yang berisi simpulan makalah. Pada bagian penutup, ada daftar pustaka dan lampiran jika ada. Adapun format jarak baris dan permulaan kalimat pada makalah yaitu jarak antara dua baris dibuat 2 spasi kecuali pada abstrak, kutipan langsung, judul daftar atau tabel, dan gambar dibuat dengan 1 spasi dan daftar pustaka yang diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. Pada permulaan kalimat, bilangan lambang atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat harus dieja, misalnya 10 ekor tikus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide selanjutnya batas tepi. Untuk ukuran batas tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Slide selanjutnya yaitu pengisian ruangan dan alinea baru. Pengertian dari pengisian ruangan yaitu ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh. Artinya pengetikan dari setiap kata atau kalimat harus dari tepi bagian kiri sampai tepi bagian kanan. Dan jangan sampai ada ruangan atau bagian-bagian yang terbuang secara sia-sia, kecuali kalau akan memulai suatu video atau lembaran baru. Selanjutnya, alinea baru. Alinea baru adalah dimulainya pada ketikan ke-6 dari batas tepi kiri. Jarak antar baris kalimat terakhir pada suatu paragraf dengan baris pertama kalimat pada alinea baru tetap 2 spasi. Pada setiap alinea baru, kata pertama berjarak 5 kali ketukan dari tepi paragraf. Slide selanjutnya yaitu penomoran dan tabel. Syarat dari penomoran dan tabel ini yang pertama yaitu penomoran tabel menggunakan angka Romawi, bukan angka yang lain ya. Yang kedua, nomor tabel tidak perlu diakhiri tanda titik bila nomor urutan tabel lebih dari 1 digit. Yang ketiga, nomor atau judul tabel ditulis rata kiri berada di atas tabel. Pada penulisan judul tabel tidak diakhiri tanda titik dan tidak dicetak tebal. Yang keempat, tabel diletakkan pada halaman di mana judul atau nomor tabel disebutkan. Yang kelima, tabel diletakkan di tengah-tengah halaman atau grid center. Yang keenam, format tabel hasil ekspor dari software lain diketik ulang di dalam perangkat lunak word processor dan tidak di copy paste begitu saja. Dan yang ketujuh yaitu penulisan tabel sebaiknya selalu menggunakan pengaturan otomatis untuk tabel yang disediakan oleh perangkat lunak word processor. Baik, perkenalkan nama saya Naswa Felisa Putri Fahlevi dengan NIM 2210912220017. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahasa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku, ada subjek dan predikat supaya lebih sempurna, ditambah dengan objek dan keterangan. Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua, saya, aku, kami, engkau, dan lain-lain, tetapi dibuat berbentuk pasif. Penyajian ucapan terima kasih pada kata pengantar, saya diganti dengan penulis. Selanjutnya adalah kesalahan yang sering terjadi dalam membuat makalah, yaitu kata penghubung seperti sehingga dan sedangkan tidak boleh dipakai dalam memulai suatu kalimat. Kemudian kata depan misalnya pada sering dipakai tidak pada tempatnya, diletakkan di depan subjek merusak susunan kalimat. Kemudian kata di mana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannya dan diperlakukan tepat seperti kata where dan of dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan dipakai. Kemudian, awalan ke dan di
harus dibedakan dengan kata depan ke dan di, serta tanda baca harus dipergunakan dengan benar. Yang terakhir adalah penulisan nama dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya bila jumlahnya 6 orang atau kurang. Bila penulis lebih dari 6, maka hanya 3 penulis pertama yang dicantumkan diikuti dengan et al atau DKK. Apabila nama penulis lebih dari satu suku kata, misalnya Sultan Takdir Ali Syahbana ditulis Ali Syahbana ST. Apabila nama penulis dengan garis penghubung ditulis tanpa tanda hubung. Dan apabila nama penulis yang diikuti dengan singkatan, contohnya A Mawardi AI, ditulis Mawardi AI. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga video ini menjadi berkah untuk kita semua dan bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.